Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa manir ta'allah amma ba'd. Alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan kuliah kita secara online karena ada sesuatu hal dan lain sebab sehingga saya tidak bisa datang langsung ke kampus karena banyak agenda yang ada di sini dan suasana betul-betul ramai sekarang. Karena itu pada kesempatan ini saya akan menyampaikan capaian mata kuliah yang ketujuh yaitu tentang sholat qashar dan sholat Jumat. Sekali lagi tafsir ahkam materi tentang sholat qashar dan sholat Jumat. Mari kita awali dengan Ummul Quran Surat Al-Fatihah dengan niat mudah-mudahan Allah menyentuhkan sisi esensi dari ilmu yang manfaat dan barokah sehingga apapun yang kita bahas pada kesempatan ini akan menjadi ilmu yang manfaat mampu kita implementasikan dan kita aplikasikan dalam ubudiyah kita sehari-hari. Sekali lagi, mampu kita implementasikan dan kita praktekkan dalam ubudiyah kita sehari-hari. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan berkaitan dengan ini eh, saudara bisa menyimak ya. Sekali lagi saudara bisa menyimak saya akan mengambil posisi yang mendapatkan pencahayaannya yang bagus. Nih, biar dan ini nanti saya rekam. Bagaimana dengan ujian tengah semester kemarin? Kemarin naskahnya, jawabannya dikumpulkan di siapa? Di Halo, novel, Pak. Di novel. Mas Noval. Yang secara fisik tolong diserahkan ke ini ya, ke TU ya, Mas Noval. Jawaban secara Novel. fisik tolong diserahkan ke TU ya. Oh, ke TU. Ya ke TU Ya, ya. Pak. Oke. Baik, kita langsung ke materi materi kuliah kita. Untuk. Kemarin sebentar ke materi kuliah kita. Ini tak tutup dulu biar enggak jadi tak tutup dulu. Baik, di materi kita adalah eh, sholat dalam perjalanan, ya. Sholat qashar atau sholat yang dilakukan dalam perjalanan. Dan perjalanan yang bagaimana yang kemudian secara hukmiah dalil dalil Al-Quran maupun hadis yang membolehkan kita untuk melakukan sholat itu, yaitu Al-Quran surah An-Nisa ayat 101, kemudian sholat Jumat di dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9. Maka berkaitan dengan ini saya share ya, saya share dulu untuk kita baca bareng-bareng. Saya share dulu, bisa dilihat ya, jelas bisa dilihat berkaitan Bisa, Pak. dengan Iya, dalam bisa, Pak. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 101. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah an taqsuru minas sholati in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwam mubina. Secara sharih ayat ini telah menginformasikan, telah memerintahkan kepada kita wa idza darabtum, dan apabila kamu bepergian fil ardi di muka bumi ini falaisa alaikum falaisa alaikum
maka tidak ada bagi kamu semua junahun dosa antakosuru jikalau kamu semua mengkosor minas sholati dari beberapa sholat. Mengkosor dari sholat. Kata mengkosor itu adalah meringkas sholat sholat yang boleh diringkas. Apa sholat yang boleh diringkas? Adalah sholat zuhur, sholat asar, dan sholat isya. Bagaimana dengan sholat maghrib dan sholat subuh? Sholat subuh itu tidak bisa diringkas karena jumlah rokaatnya hanya dua. Sholat maghrib pun tidak bisa diringkas. Kalau diringkas dibagi dua, maka jadinya 1,5 rokaat. Sementara tidak ada hitungan 1,5 rokaat. Sehingga yang bisa diringkas menjadi separuh dari paket yang ada. Sekali lagi, bisa diringkas dari paket tam atau paket sempurna adalah sholat zuhur, sholat asar, dan sholat isya. Sehingga sholat zuhur, asar, dan isya yang 2 rokaat itu diringkas menjadi 2 rokaat. Ada dua hal, ada hal yang di situ menjadi ilat tentang tidak berdosanya atau dibolehkannya kita untuk mengkosor adalah in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru. In khiftum jikalau kamu, sekali lagi, in khiftum jikalau kamu takut ayyaftinakum akan ada fitnah atau akan ada penyerangan alladzina kafaru dari orang-orang yang kufur. Atau dengan satu, jikalau kamu takut diserang oleh orang-orang kafir. Maka apabila kamu bepergian di muka bumi ini, maka tidaklah mengapa, tidaklah berdosa, atau bolehlah mengkosor sholatmu itu. Bolehlah mengkosor sholatmu. Tapi alasannya, in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru. Jikalau kamu takut manakala ada ancaman diserang oleh orang-orang kafir. Kenapa? Innal kafirina kanu lakum aduwwam mubina. Sesungguhnya orang kafir itu keberadaannya bagi kamu semua akan adalah menjadi musuh yang sangat nyata. Maka tentu ayyaftinakumul ladzina kafaru jikalau diserang oleh kafir orang kafir ini, kafir itu kan ada tiga. Kafir zimmi, kafir mustakman, dan kafir harbi. Maka kafir ini adalah kafir harbi, kafir yang bermusuhan dan mencelakakan bagi umat-umat dari orang-orang yang beriman. Maka disinilah yang kemudian di dalam Mukhtasar Fit Tafsir disampaikan Al-Mukhtasar Fit Tafsir idza safartum fil ardi apabila kamu semua bepergian di fil ardi di muka bumi falaisa alaikum maka tidak ada bagi kamu semua ismun dosa fil qasri sholah di dalam meringkas sholah yang apa? Rubaiyat rubaiyah fi qasri sholah rubaiyah di dalam meringkas sholat rubaiyah, sholat rubai min arba'i rokaatin dari 4 rokaat. Rubaiyah itu adalah bongso 4, berjumlah 4. Dari apa? Min arba'i rokaatin dari 4 rokaat ila rokaat ini menjadi 2 rokaat. In khiftum jikalau kamu semua ayul hiqakum makruhun minal kafirin. Jikalau engkau takut akan mendapatkan penyerangan dari orang-orang kafir. Inna ada watal kafirin karena sesungguhnya permusuhan orang kafir itu lakum bagi semua ada watan zahiratan bayyinah adalah permusuhan yang sangat nampak dan sangat jelas. Maka di sini berkaitan dengan itu, saya buka di dalam tafsir Al-Qurtubi, ada 10 masalah yang akan muncul berkaitan dengan Al-Quran surah apa ini? Surah An-Nisa ayat 100 Satu, satu, 101 satu. ini. Permasalahan yang pertama,
Dorobatum ai safartum wakot taqaddama adalah bepergian dan ini seperti apa yang telah diterangkan pada ayat sebelumnya. Namun ikhtalafal ulama fi hukmil qasri fi safar. Para ulama ini berbeda pendapat tentang hukum mengqasar, hukum meringkas sholat dalam bepergian. Ini faruyaan jamaah diriwayatkan dari banyak perawi atau rawahul jamaah anau fardun bahwasanya mengkosor sholat itu wajib. Nah, wajib itu didasarkan pada apa? Wahwa qaulu Umar bin Abdul Aziz, dari kaul Umar bin Abdul Aziz. Siapakah Umar bin Abdul Aziz itu? Adalah khalifah terbesar, khalifah yang paling alim di antara khalifah Bani Umayyah. Wal Kufin dan ulama Kufin, wal Qadhi Ismail, dari Hakim Ismail, Muhammad bin Abi Sulaiman. Wahtaju bi hadisi Aisyah, dan di situ didasarkan pada hadis Aisyah radhiyallahu an. Furidatis sholatu rokaatain. Diwajibkan sholat itu dua rakaat. Sekali lagi, dari ulama yang menyatakan bahwa meringkas, mengkosor itu wajib didasarkan pada ini. Furidatis sholatu rokaatain. Kemudian la hajatan fima limukhalifatiha lahu. Dari kebutuhan dalam hal ini tidak ada perbedaan. Fa inau kanat tutimmu fis safari nam, maka sesungguhnya keberadaan kesempurnaan ini, sekali lagi, keberadaan atas kesempurnaan bepergian itu, yang inilah yang kemudian menjadi catatan. Ijma' fuqaha, ijma' fuqaha, atau kesepakatan para ahli fikih, amsor annahu laisa bi asli yu'tabaru fi sholatul musafir khalfa mukim. Dan untuk sholat safar, sekali lagi, wakot apa ini, ijma fuqaha berkaitan dengan ke, menjadikan laisa bi aslil yu'tabar fi sholat musafir khalfal mukim, maka orang yang musafir ini tidak boleh sholat di belakang orang yang mukim. Sekali lagi, kalau orang itu berniat untuk mengkosor, misalkan Mbak Jihan, Mbak Aza ini bepergian bersama satu kelas ini. Misalkan bepergian dan kemudian di situ didapati di masjid itu ada sholat, maka apa yang perlu dilakukan? Tidak boleh kemudian bermakmum dari sholatnya orang mukim itu. Namun ketika sudah ada di masjid, tunggu orang mukim itu sholat, selesai, setelah itu baru melakukan sholat sendiri. Dengan apa? Melakukan jamak kosor itu. Mengkosor atau meringkas 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Kemudian, waqad qala ghairuha fi sahabah, dan sungguh telah berkata selain itu dari sahabat seperti Umar, kemudian Abdullah bin Abbas, Jubair bin Mut'aim, inna sholata furidat, sesungguhnya sholat diwajibkan fil hadari arba'an. Ini diperkuat lagi, sesungguhnya sholat ini diwajibkan fil hadari, berarti orang mukim, arba'an, 4 rakaat, wa fi safar rakaatain. Dalam bepergian 2 rakaat, wa fil khaufi, dalam keadaan ketakutan pun mukim, tapi dalam keadaan ketakutan 2 rakaat. Kemudian rawahul Muslim Ani bin Abbas, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Abbas. Summa inna hadits Aisyah, kemudian sesungguhnya hadis riwayat Aisyah, qad rawahu, sungguh telah meriwayatkannya Ibnu Ajlan
Ibnu Ajal an Sholih bin Kaisan an Urwah an Aisyah Faradha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan sholat rokaatain. Rasulullah dalam posisi seperti itu, orang bepergian, kemudian orang dalam ketakutan atau orang yang dalam memakai khauf, maka wajib dia sholatnya dua rakaat. Wa qala li fihi al-Auza'i dalam madhab al-Auza'i an Ibni Syihab an Urwah an Aisyah radhiyallahu an berkata farada Rasulullah faradallahu sholata ala Rasulillah Allah mewajibkan sholatnya Rasulullah SAW rakaataini dua rakaat. Inilah yang kemudian menjadi dasar ketika orang bepergian maka dia diperintahkan untuk mengambil sholat qashar itu. Nah, terkait dengan ketentuan bepergiannya yang bagaimana, itu akan diterangkan pada masalah berikutnya. Kemudian disebutkan lagi, inna qaulaha furidatis sholat, sesungguhnya dalam pendapat itu diwajibkan sholat laisa ala dhahirihi, laisa ala dhahirihi. Tidak termasuk orang yang zahiri ada orang yang ada di satu tempat yang sangat nyata yang tidak terhalang oleh apapun. Faqad kharaja anhu sholatul maghrib selain sholat maghrib wa subahi. Tadi sudah kita sampaikan bahwa sholat maghrib itu tidak bisa diringkas, sholat subuh pun tidak bisa diringkas. Wahada kulhu yudha'ifu masna eh, matnahu dan ini semua yudha'ifu matnahu dilemahkan matanya la sanadahu begitu pula sanatnya wa haka Ibnu Jahmi anna ashhaba rawal an Malik antak suru fardun. Nah, inilah yang kemudian dipakai oleh madzhab Imam Malik bahwa mengqashar bagi orang yang bepergian itu wajib. Wa masyhuru madhabihi wa jallu ashabihi dan masyhur di kalangan madhab dan sebagian besar dari sahabat Rasulullah. Wa aktsarul ulama minas salaf dan kemudian sebagian besar dari ulama salaf. Namun wa khalafa al-nalqasra. Nah, ini namun aksara wa aksaru ulama sebagian besar ulama minas salaf ulama salaf wal kholaf sekali lagi sebagian besar ulama salaf maupun kholaf ulama terdahulu maupun ulama yang baru annal qasra sunnatun bahwa mengkosor sholat 4 rakaat itu adalah sunnah. Sekali lagi mengkosor sholat itu adalah sunnah. Maka tentu fenomena ini berbeda, kondisinya pun berbeda. Dalam kondisi sahabat, memang posisi sahabat di kala itu sangat amat tidak nyaman dalam posisi ketika mendapatkan apa? Mendapatkan dalam posisi mendapatkan serangan, sekali lagi dalam posisi mendapatkan serangan dari orang-orang musyrikin Quraisy dan kemudian itulah yang kemudian wa qaulu ashabis Syafi'i dan pendapat dari ulama-ulama Syafi'i tsumma talafu. Nah, ini pendapat-pendapat ulama Syafi'iyah, pendapat-pendapat dari ulama ini wahtalafa eh, wa huwa qaulu Syafi'i dan itu menurut pendapat ulama Syafi'i bahwa sunnah hukumnya apa itu sunnah jikalau dikerjakan dapat pahala, jikalau ditinggalkan tidak berpengaruh apa-apa. Wa huwa sahih ala ma ya'ti bayanuhu dan itu adalah sahih dari apa yang telah diterangkan penjelasannya insya Allah. Kemudian madhab amatil Baghdadiyin, madhab umumnya dari Baghdad, minal maliki, minal maliki dari madhab maliki, anna fardel takhyir. Menurut madhab maliki dan ulama
kebanyakan dari Baghdad ini adalah fardu takhyir, wajib namun ada pilihan. Kemudian wa qaulu ashabu Syafi'in dan sebagian dari pendapat ulama Syafi'i. Tsumma talawfu fi ayyihima afdalun. Namun berkaitan dengan itu ada perbedaan di antara keduanya adalah mengenai keutamaannya. Wa qala ba'dhum al-qasru afdalu. Meringkas sholat 4 rakaat itu adalah lebih utama. Wa kullu abhariyin wa ghairihi dan itu dari ulama abhari dan lainnya. Wakila innal itmamu afdalun. Namun dalam penyempurnaan mengkosor itu adalah lebih utama. Sebagaimana di Hukiyah disampaikan Anis Syafi'i dari Imam Syafi'i wahakka diceritakan Abu Sa'id al-Farwiyu al-Malikiyu an-Nasohiha fi madhab Malik tah apa itu tahyiru limusafir fi fil itmam. Namun dalam madhab Syafi'i itu adalah tahyir di dalam menyempurnakan dan itmam adalah pilihan. Itmam itu berarti tamam. Jadi madhab Syafi'i, madhab Maliki maupun ini sifatnya adalah tahyir, boleh memilih. Kalau memang, sekali lagi, kalau memang tidak ada masyakkot yang begitu mempengaruhi, maka bisa dipilih. Apakah tam, itmam, itmam itu berarti sholat 4 rakaat tetap 4 rakaat, zuhur tetap 4 rakaat, asar tetap 4 rakaat, maghrib, isya tetap 4 rakaat, atau mengkosornya, itmam atau mengkosornya, fil itmam wal kosri. Tam 4 rakaat atau meringkas menjadi dua rakaat. Qultu wa huwa alladzi yadharu fi qoulihi subhanahu wa ta'ala. Dan itu dinampakkan, dijelaskan fi qouli dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Falaisa 'alaikum junahun." Maka tidak berdosa atau boleh antak suruh minas sholat. Jikalau kamu semua meringkas atau mengkosor dari sholat rubaiyah tadi. Illa anna malikan rahimahu rahimahullah kecuali bahwasanya Imam Malik rahimahullah yastahibbu lahul qasru. Yastahibbu lahul qasra. Sunnah ya, disunahkan untuk mengqasar. Wa kadzalika yara alaihi i'adah fil waqti in atamma. Bahkan ini dibolehkan jika seseorang dalam perjalanan mengqasar yang kemudian ketika dalam waktu normal dia melakukan i'adah berarti melakukan sholat lagi. Kalau sudah terlanjur sholat duhurnya 2 rakaat, maka di waktu posisi tenang dibolehkan untuk i'adah sholat lagi dengan 4 rakaat itu. Fil waktu in atamma di dalam waktu jikalau telah sempurna. Wahaka Abu Mus'ab fi muhtasorihi Abu Mus'ab di dalam kitab Mukhtasornya An Malik wa Alil Madinah Imam Malik dan penduduk Madinah berkata Al-qasru fis safari li rijali wan nisa'i sunnah mengkosor sholat dalam bepergian bagi laki-laki dan bagi perempuan itu sunnah. Sekali lagi mengkosor sholat bagi laki-laki maupun bagi perempuan dalam perjalanan itu sunnah. Kemudian Abu Umar wahasbuka bihadza fi madhab Malik dan itu dicukupkan dengan madhab Malik ini annahu lam yahtalifa qauluh dan sesungguhnya madhab Malik ini tidak berbeda, tidak berselisih, tidak ber tidak berselisih qauluhu anna man atamma fis safari yu'idu madama fil waqti bahwasanya siapa yang menyempurnakan di dalam bepergiannya yu'idu untuk kembali madama fil waqti untuk kembali pada waktunya itu. Wadzalika istihbabu dan demikian itu istihbabu disukai inda
man fahima, di samping orang yang faham. La ijab, tidak tidak apa? Tidak ijab. Kemudian ulama Syafi'iyah, sekali lagi, ulama Syafi'iyah al-qasru fi ghairil khauf bisunah. Mengkosor tanpa ada ketakutan itu sunnah. Sementara wa amma fil khaufi masafari, adapun dalam khauf ketakutan ma'as safari dalam perjalanan fabil Quran wa sunnah, ini didasarkan dengan apa? Al-Quran dan sunnah. Mansol arba'an fala syai'a alaih. Dia barang siapa yang sholat 4 rakaat maka tidak sesuatu pun atasnya. Wala uhibba li ahadin, dan tidak disenangi bagi seseorang ayutimma fi safari ragbatan anis sunnati, untuk menyempurnakan dalam bepergian dorongan dalam sunnah itu. Sementara Abu Bakar Asram Qultu, aku Abu Bakar Al-Asram ini berkata kepada Ahmad bin Hambal, lirrajulin ayusolli fi safari arba'an, bahwa menurut Ahmad bin Hambal, jikalau sholat dalam bepergian adalah 4. Bertanya, bagaimana ini Abu Bakar Al-Asram ini bertanya kepada Ahmad bin Hambal, bagi laki-laki jikalau dia sholat dalam bepergian 4 rakaat, maka Ahmad bin Hambal itu berkata, la, jangan, la tu'jibuni, la tu'jibuni, aku tidak mengizinkan, wasunatan wasunnatu rok'atan, dan sunnahnya adalah dengan 2 rakaat. Kemudian di dalam Muwatta fi Malik, berarti ini adalah mazhab Malik an Syihab an rajulin min ali Khalidin bin Asid annahu sa'ala Abdullah bin Umar. Imam Malik di dalam Muwatta ini meriwayatkan bahwasanya Khalid bin Asid, bahwasanya dia bertanya kepada Abdullah bin Umar. Siapakah Abdullah bin Umar? Abdullah bin Umar itu adalah putra dari Umar bin Khattab. Bagaimana? Ya ibn akhi, wahai anak saudaraku, innallaha tabaraka wa ta'ala, sesungguhnya Allah maha memberkahi dan maha tinggi, ba'atha ilaina Muhammadan, telah mengutus pada kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala na'lamu syai'an, kami tidak mengetahui sesuatu, fa inna naf'alu kama ra'ainahu, maka sesungguhnya kami melakukan sebagaimana apa yang kami lihat, yaf'al, maka kerjakanlah. Maksudnya, jikalau Rasulullah telah melakukan, lakukan. Tapi jikalau Rasulullah tidak melakukan, maka jangan lakukan, begitu. Kemudian, fafi hadal khabar, kemudian di dalam hadis al-qasru sholat fi safar min ghairi khauf, di dalam hadis bahwa meringkas sholat di dalam bepergian tanpa ada ketakutan itu hukumnya sunnah, wala faridah, tidak wajib. Sekali lagi, hukumnya sunnah, tidak wajib. Li'annaha la dzikra laha fil Qur'an. Karena di situ tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an. Fa inamal qasru madhkur, karena sesungguhnya meringkas yang disebutkan di dalam Quran idza kana safaran wa khaufan wajtama'an. Al-Qur'an tadi sudah menyebutkan idza kana safaron, apabila dalam pepergian khaufan, ada ketakutan. Ketakutan apa? Ketakutan diserang oleh orang kafir. Ada ketakutan diserang oleh kafir. Wajtama'an, antara bepergian dan takut itu merupakan satu paket, begitu. Falam yubi hal kosro, dan tidak dibolehkan mengkosor fi kitabihi, di dalam Al-Quran, illa ma'ahadain syartain, dan tidak dibolehkan meringkas. Al-Quran tidak membolehkan meringkas illa ma'ahadaini syartoini, kecuali dengan 2 hal ini, 2 syarat ini, antara bepergian dan takut. Kalau bepergian tapi tidak ada takut, maka tidak usah mengkosor.
Jadi antara bepergian dan khauf, takut diserang tadi, maka di situ disunahkan untuk apa? Untuk mengkosor. Wa mithlu fil Quran wa man lam yastati minkum taulan ayang kiha. Nah ini wa man lam yastati minkum taulan ayang kiha wa man lam yastati minkum taulan ayang kiha. Itu contohnya. Faidat maknantum kemudian sumakola ta'ala faidat maknantum faqimus sholah. Apabila kamu sudah merasa tenang, faqimus sholah, maka sholatlah. Berarti perintahnya adalah dalam sholat itu tidak ada rasa takut. Untuk tidak ada rasa takut, situasikan, kondisikan posisi hati ini tenang. Sehingga betul-betul ketika sholat itu betul madep mantep kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wakosoro, wakosoro Rasulullah SAW min arba'in ila isnain. Rasulullah SAW Rasulullah SAW meringkas dari 4 rakaat ila isnaini menjadi 2 rakaat ilal maghrib fi asfarihi, kecuali maghrib di dalam perjalanannya kuliah, seluruh perjalanan. Aminan la yakhafu illallah. Aman dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah bepergian, posisi aman pun Rasulullah mengkosor itu. Yadatu fi ahkamillah, tambahan dari hukum Allah taala kasairi ma sunnatu wa bayyanahu mimma laisa lahu fil Qur'an dzikrun. Kama ra'ainu yaf'alu ma hadis Umar haitsu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil qasri fi safar min ghairi khauf, tanpa ada rasa takut. Nah, ini berbeda lagi jikalau kemudian ini Umar bertanya kepada Rasulullah anil qasri fi safar, tentang meringkas sholat dalam bepergian tanpa ada ilat takut itu. Faqala tilka shadaqatun tasadaqallahu biha alaikum faqbalu shadaqatahu. Ini adalah sedekah. Sedekah Allah, sedekah Allah sedekah dengan itu, maka ambillah sedekah itu. Berarti ketika tidak ada rasa takut, maka Allah itu memberikan sedekah buat orang yang bepergian agar 4 rakaat itu dibuat menjadi 2 rakaat. Itu bagian sedekah Allah buat orang yang bepergian, yang tidak ada takut. Faqolatil kasodakotun tasodakallahu biha. Dan itu adalah sedekah dan Allah bersedekah itu dengan itu kepada kamu faqbalu sodakotahu. Maka ambillah sedekah itu. Ya dulu ala an Allah Ta'ala, ini menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala qad yubihu syai'a fi kitabihi, telah membolehkan sesuatu di dalam Al-Quran, di dalam kitabullah, bisyartin, dengan satu syarat, wala yubih hadzalika syai'an, dan tidak dibolehkan demikian itu atas sesuatu ala lisani nabiyihi, dan tidak hanya cukup dengan apa yang disampaikan oleh Nabi min ghairi dzalika syartin, tanpa ada syarat ini. Wasal hamdulillah Ibnu Umar an sholatis safar faqala rok'atani, yaitu rok'atan. Ah, kemudian in khiftum ayaftinakumul ladina kafaru. Sekarang tafsirnya in khiftum ayaftinakumul ladina kafaru. In khiftum ayaftinakum alladina kafaru. In khiftum jikalau kamu takut, ayaftinakum jikalau orang-orang kafir itu menyerang kamu. Nahnu aminun, kami semua aman. Kemudian disampaikan sunnati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, didasarkan sunnah fahada Ibnu Umar qad atlaqa, Abdullah bin Umar sudah memutlakan alaihi sunnatun, atas itu sunnah, tetap sunnah. Abdullah bin Umar memutlakan bahwa dalam posisi takut diserang maka meringkas adalah sunnah mutlak. Wakadzalika, demikian pula Ibnu Abbas berkata, ainal madhabu anhuma, dan pendapat yang mana di antara keduanya, maka Abu Umar.
Abu Umar berkata, walam yukim Malik isnadan hadal hadis. Malik tidak mendirikan dengan sanad hadis ini li'anhu la yusamma rajula alladzi sa'ala Ibnu Umar. Karena ini tidak sama dengan seorang laki-laki yang bertanya kepada Abdullah bin Umar. Wasqata minal isnad dirajul dan gugur sanatnya seseorang itu. Farajul ladzi lam yusammiha karena laki-laki itu tidak disebutkan namanya. Wa Ummiyah bin Abdullah dan itu adalah Umi tidak diketahui. Itu adalah seseorang itu tidak diketahui. Sekali lagi, seseorang itu tidak diketahui. Itu ya. Jadi orang bepergian ada beberapa dari ini tentang apa itu orang yang bepergian dorobatum faida dorobtum. Jikalau kamu bepergian, maka taka bepergian ini terbelah menjadi dua pendapat. Yang pertama menyatakan bahwa orang yang bepergian itu wajib untuk mengkosor. Yang kedua, orang yang bepergian itu sunnah untuk mengkosor. Yang ketiga, bahwa untuk ketentuan itu harus ada antara bepergian dengan ketakutan dalam perjalanan itu. Ada maldorot masyakot dalam perjalanan itu. Jikalau ternyata tidak ada masakot, maka ini tetap dilakukan secara tam. Namun jikalau kemudian dia mengambil mengkosor, maka itu adalah termasuk sedekah Allah buat orang yang sedang bepergian. Kemudian permasalahan yang kedua sekarang. Wasaniyatu yang kedua. Wahtalafal ulama, para ulama ini berbeda pendapat fi haddil masafah. Sekali lagi, para ulama berbeda pendapat fil fil fi haddil masafah tentang batasan masafah. Alladzi taqsuru fi hasolah. Jarak yang kemudian membolehkan untuk mengqasar sholat. Sekali lagi, terkait dengan bepergian ini, para ulama, sekali lagi, terkait dengan bepergian ini, para ulama ini berbeda pendapat. Sekali lagi, terkait dengan bepergian ini, para ulama berbeda pendapat tentang batas. Silakan, silakan. Tidak, Pak. Ada yang ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Ampun, monggo lanjut. Lanjut, Pak. Silakan. Halo, Lanjut, Pak. Lanjut. kok lanjut? Coba ditanyakan dulu. Silakan, ditanyakan dulu. Halo, udah absennya sudah Pak, tak buka. Ya, silakan. misal kita bepergian, bepergiannya itu tujuannya untuk maksiat, Pak. Ya, Apakah itu dianjurkan untuk mengkosor sholat atau tidak? nah, itu di dalam tafsir Al-Qurtubi ini nanti akan kita sampaikan. Itu sudah diterangkan di tafsir Al-Qurtubi tentang bepergian. Maka di tafsir Al-Qurtubi itu bepergian adalah untuk alal birri wat taqwa. Ya, bepergian itu adalah alal birri wat taqwa. Untuk bepergian kebajikan dan ketakwaan. Lantas bagaimana bepergian untuk maksiat? Maka bepergian untuk maksiat itu tidak boleh mengkosor karena dia apa? Sengaja, sengaja apa? Sengaja untuk maksiat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu di tafsir Al-Qurtubi disampaikan begitu. Dan ini kita lanjutkan ya tentang jarak Ya, ya. Wahtalafal ulama, para ulama ini berbeda pendapat fi hadil musafatot fi hadil musafatil lati tuqsaru fiha sholah tentang jarak kebolehan untuk mengkosor sholat. Sekali lagi, bepergian yang bagaimana yang boleh untuk mengkosor sholat. Tadi sudah eh, kok ke sini lagi.
Kok ke sini lagi? Ya, tentang batasan ya. Tadi kan eh, pada prinsipnya ada dua hal ya. Boleh mengkosor itu adalah wa in khiftum. Ada ada ketakutan karena akan diserang oleh musuh. Makanya tidak sedikit di antara ini orang yang sudah istiqomah itu seperti ini. Orang sedang berangkat haji maupun umroh, sampai sekarang tidak ada satupun jamaah haji maupun jamaah umroh. Ketika ada di Masjid Nabawi maupun Masjidil Haram, kemudian dia mengambil jamak kosor. Kecuali jamaah haji yang ada di Arafah, Mina, Musdalifah itu mengkosor. Tidak dijamak tapi mengkosor. Jadi sholat duhurnya 2 rakaat, sholat asarnya 2 rakaat. Waktu duhur sholat, tapi 2 rakaat tanpa dijamak. Karena sholat itu ada dua, ada empat ya, ada 4 macam. Yang pertama adalah sholat tam. Sholat tam itu adalah sholat yang sempurna, yang jumlah rokaatnya sama persis dengan paketnya. Yang kedua sholat kosor, berarti sholat yang sesuai dengan waktunya, namun yang 4 rakaat jadi 2 rakaat. Seperti orang yang sedang wukuf di Arafah, orang yang sedang mabit di Musdalifah, ini zuhurnya 2 rakaat. Kemudian nanti asarnya 2 rakaat. Ada yang jamak tanpa dikosor berarti sholatnya kalau kodim, jamak takdim, asar di zuhur, kalau takhir, zuhur di asar. Kalau takdim adalah asar di zuhur, kalau takhir, zuhur di asar. Ada yang dijamak sekaligus dikosor. Dijamak sekaligus dikosor. Sholat asar di zuhur, sholat asar 2 rakaat di zuhur, kemudian dilanjutkan sholat asar di zuhur 2 rakaat. Takdim atau takhir, sholat asar zuhur di asar 2 rakaat dan sholat asar itu sendiri 2 rakaat. Jadi ada 4 paket. Yang pertama adalah tam, yang kedua adalah kosor, yang ketiga adalah jamak, yang keempat adalah jamak kosor. Jamak kosor. Lah, terkait dengan paket kosor itu, para ulama ini berbeda pendapat. Faqala Dawud, Dawud, tuqsoru fi kulli safari tawilun au qasirun. Boleh mengkosor dalam perjalanan, apakah perjalanan panjang atau perjalanan pendek. Perjalanan panjang atau perjalanan pendek. Makanya ketika ada orang, misalkan Mbak Jihan, sekarang rumahnya mana Mbak Jihan? Di Rumahnya Waru, Pak. mana? Waru. Di Satu Waru. ketika Mbak Jihan ke Malang, maka menurut pendapat ini boleh mengkosor. Apalagi habis dari Waru yang panas, kemudian pergi ke Malang pas musim dingin, maka tentu ada kepayahan yang tidak cukup memungkinkan untuk menyentuh air berkali-kali. Maka itu dibolehkan untuk menjamak dan mengkosor atas pendapat ini. Karena menurut ulama dan menurut Dawud dalam tafsir Al-Qurtubi ini, tuqsoru fi kulli safarin, bahwa dibolehkan mengkosor dalam setiap perjalanan tawilin au qasirin, perjalanan panjang atau perjalanan pendek. Walau kana salah satu amyal, walaupun itu apa? Salah satu amyal, hanya 3 mil. Kalau 3 mil ini coba kita hitung sekarang. Sekarang coba kita lihat 1 mil itu berapa? Kita tanyakan di Google ya. Kita tanyakan di Google. 1 mil itu berapa? Ini coba saya buka di sini. Bisa dilihat ini? Bisa dilihat? Halo? Halo? Bisa dilihat? Iya, Ini iya, Pak. 1 mil itu berapa meter? 1 mil itu berapa kilometer? 1 mil berapa? Berapa
kilometer. 1,6 kilo. 1,6 kilometer. Berarti jikalau ini menurut Dawud tuk soru fi kulli safarin tawilin au qasirin walau kana salah sata amyal. Jadi boleh mengkosor sholat itu walaupun perjalanan itu hanya 3 mil. 3 mil itu kali 1,6 kilometer kali 3 berapa? 6 kali 3 berapa? 6 kali 3 18. Ditambah 3 18 berarti 21. 5 kilo. Perjalanan 5 kilo itu sudah boleh mengkosor. Jadi misalkan Mbak Jihan pergi ke Malang itu sudah boleh mengkosor karena menurut Dawud ini tuk soru fi kulli safarin tawilin au qasirin aw kana salah satu amyal min haitsu tu'tal jumu'ah dari arah untuk melaksanakan sholat Jumat mutamasikan bimarwahu ini didasarkan pada riwayat hadis riwayat Imam Muslim an Yahya bin Zaid an al-Hunai qala sa'altu Anas bin Malik dia bertanya kepada Anas bin Malik fil qasri sholat tentang mengkosor sholat faqala maka kemudian Anas bin Malik menjawab karena Rasulullah SAW satu ketika Rasulullah SAW idza kharaja ketika keluar masih rata salah satu amyal keluar dengan ukuran 3 mil au salah satu farosi atau 3 farsah atau 3 farsah atau 3 farsah itu satu farsah sekarang kita tanya satu farsah itu berapa kilometer? Satu farsah satu farsah kalau satu farsah itu 5 kilo kalau 3 farsah 6 kilo lah 5,6 atau ada yang berpendapat Farsah Hindi ini satu farsah itu setara dengan 5 hingga 5,5 kilo. Meskipun panjangnya bisa bervariasi bergantung pada konteks jenis farsah itu. Ada juga variasi seperti farsah syar'i yang standar. Sementara farsah Hindi itu 12 kilo. Farsah masa Qajar dan Pahlavi 6 kilo. Jadi farsah itu 5 sampai kalau farsah syar'i adalah 5 sampai 5,5 kilo. Farsah Hindi 12 kilo. Farsah Koja dan Pahlavi 6 kilo. Farsah konteks lain dalam alam Melayu, farsah juga dapat berarti 1 jam perjalanan berkuda. Seperti di alam Melayu. Di alam Indonesia ini satu perjalanan kuda itu satu farsah. Berarti kalau 3 farsah itu berarti 3 jam perjalanan kuda. Itu. Itu menurut pendapat Dawud dengan dasar kesaksian dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah satu ketika keluar bepergian dengan dengan kejauhan 3 mil berarti 3 mil itu kalau 1,6 kilometer 1,6 kilometer itu adalah kurang lebih adalah 4,8 kilometer atau digenapkan 5 kilo. Sementara atau 3 farsah, 1 farsah adalah 5 kilo sampai 5,5 kilo. Berarti perjalanan 15 kilo sampai berapa? Sampai 17 kilo. Itu boleh untuk mengkosor sholat. Subah syak, sholat rokaatain dan sholat 2 rakaat. Wahada la hujjata fih. Dan ini tidak ada hujah yang lain dalam hal ini. Inau maskuk wa ala takdiri ahadima la'allahu hadul masafatuh alladhi bada fiha al-qasru.
Ini pendapat yang pertama. Kemudian Ibnul Arabi waqad tala'aba qaumun biddin faqalu inna man kharaja minal baladi ila zahiri kasra wa akala. Menurut ulama, menurut Ibnul Arabi, maka fala'aba wa tala'aba. Tala'aba itu adalah wa tala'aba qaumun biddin faqalu bahwa ini inna man kharaja minal baladi sesungguhnya orang inna man kharaja sesungguhnya orang yang keluar dari negerinya ala zahir ala zahirihi qasara wa akala. Maka jika dia nampak betul dia keluar dari negerinya, dari tempat tinggalnya, dari negaranya, maka itu sudah boleh mengkosor. Wa qailu dan ditanya alal ajami la ya'rifu safara indal arabi au mustakhifu biddin. Apakah dia bepergian itu di negeri Arab maupun mustakhifu biddin atau ada sesuatu yang membuat kekhawatiran untuk tidak bisa melakukan agama dengan sempurna. Walaula anal ulama walaupun bahwasanya ulama zakaruhu menyebutkan lama raditu anal mahahu bimakhir an aini walaupun itu sudah dengan akhir yang sudah sangat nampak. Barangkali di sini ada yang ditanyakan? Halo? Ada yang ditanyakan? Mboten, Pak. Kemudian ini kita lanjut ya. Dalam pendapat yang lain terkait dengan musafir itu, sekali lagi terkait dengan musafir itu, eh, wa inna ma kana kadzalika li annaha kanat lafdzatun arabiyyatun mustaqirrun ilmuha indal arab alladzi khatabahumullahu taala bil Qur'an. Sesungguhnya demikian itu eh, lafadznya, lafadz Arabiyah mustaqir yang di situ eh, menjadi dasar atas penetapan itu dari Arab adalah mereka yang Allah tegaskan di dalam Al-Quran. Sekali lagi, yang menjadi dasar adalah apa yang sorih. Sekali lagi, yang sorih ditegaskan di dalam Al-Quran itu. Wa la yakunu musafiran lugatan tidak ada per apa itu la annahu la yakunu musafiron tidak ada musafir secara bahasa maupun secara syarak. Wa inna masa musafiron dan perjalanan musafir itu adalah salah satu ayam 3 hari. Jikalau seseorang melakukan musafir perjalanan 3 hari, jadi orang boleh mengkosor itu sampai 3 hari. Misalkan Mbak Jihan pergi ke Arab begitu. Maka kapasitas kemusafiran yang membolehkan mengkosor itu 3 hari. Lebihnya hari keempat itu sudah sholat biasa begitu. Salah ta'iyam adalah 3 hari. Fa'ina musafirun qot'an. Dan itu hanya bepergian semata. Kemana nah gumu ala anna man masa yauman walailatan kana musafiron. Dan seperti apa yang ada adalah mereka yang dikatakan musafir. Sekali lagi, mereka yang dikatakan musafir, orang yang bepergian adalah yauman walailatan. Karena musafiron. Mereka yang bepergian sehari semalam, maka mereka dikatakan musafir. Makanya ketika saudara buka kitab Fathul Mu'in tentang kebolehan mengkosor sholat, sekali lagi, terkait dengan kebolehan mengkosor sholat adalah mereka yang bepergian apa? Mereka yang bepergian adalah sehari semalam. Mereka yang bepergian sehari semalam. Sebentar.
Jadi dalam makanya ini yang menjadi eh, landasan hukum, sekali lagi yang menjadi landasan hukum ini dasar ini bahwa wa inna ini kama anna nah kumu ala anna man masa yauman walailatan kana musafiran anna man masa anna man masa sesungguhnya orang-orang yang bepergian yauman satu hari walailatan dan satu malam kana musafiron maka dia dapat sebagai musafir berarti jika dia bepergian tidak ada sehari dan semalam maka dia tidak dapat dikatakan sebagai seorang musafir. Liqauli Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didasarkan pada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir tidak halal bagi perempuan yang beriman kepada Allah dan hari kiamat antusafiro masirota yaumin untuk bepergian dalam jarak satu hari illa ma'adi mahram minha kecuali dia bepergian dengan mahram. Wa hadza wa sahih dan ini didasarkan pada hadis sahih li'annahu wasatun baina khalaini wa alaihi awwala malik walakinahu la yajid hadzal hadis muttafaqan alaih. Jadi marratan yauman walailatan marratan salah satu ayam. Jadi ada satu sisi perjalanan yang jaraknya sehari semalam. Tapi ada yang berberat salah satu ayam. tiga tiga hari. Baca ila Abdullah bin Umar maka datang kepada Abdullah bin Umar fa'awwala an fi'lihi tentang bagaimana fa'awwala an ma'nihi fa'innahu kana yaqsuru sholah ila ri'min wa ya arba'atun burudin. Kemudian waqafatul lama annal qasra inna syuri'a takhfifan. Ini berkaitan dengan itu ya. Jaraknya adalah ada ulama yang mengatakan boleh mengqashar walaupun perjalanan hanya 3 mil atau 3 farsa. Ada pendapat bahwa perjalanan itu adalah 3 hari baru dikatakan musafir. Ada pendapat bahwa perjalanan itu sehari semalam. Sebagaimana ini juga dipedomani oleh mazhab Syafi'iyah. Mazhab Syafi'iyah. Jadi perjalanan yang memenuhi itu adalah perjalanan sehari semalam. Tapi kalau saya pribadi, saya pakai ini jikalau ada sesuatu yang membuat masyakot sehingga kita membuat suasana yang tidak tenang ketika melaksanakan sholat itu maka baru menjamak dan mengqashar. Tapi jika ternyata aman-aman saja, saya pribadi lebih memilih apa? Lebih memilih memakai paket seakan-akan kita berada di Mekah maupun Madinah, seakan-akan kita sedang ambil arba'in di Masjid Nabawi atau mengambil fadilah sholat di Masjidil Haram sehingga sholat ini bukan hanya sekedar gugur kewajiban sebagai tanda kita bersyukur kepada Allah masih dikasih kesempatan untuk bernafas di hari ini dan di hari itu sehingga kita bisa untuk melakukan tawajuh kepada Allah sehingga bagian itu adalah dalam rangka menggapai dan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini ada yang ditanyakan? Halo? Pak, saya Halo? mau bertanya. Ya silakan. Oh, Mm-mm. tapi ini lebih ke mengkodok, Pak. Mengadap. Mengkodok. Kenapa Ya, mengkodok? nah kan gini, saya pernah tahu kalau ada acara pernik, kalau lagi pas nikahan, Pak, nikahan, terus atau dokter yang lagi mengoperasi pasien lebih dari 12 jam, kan mengkodok itu. Itu hukumnya apa, Pak? Mubah apa sunnah? Ya, berkaitan dengan itu pendapat banyak sekali, Mbak. Terkait dengan mengkodok sholat itu pendapat banyak sekali.
Kalau kita eh, kalau kita merujuk pada Al-Quran surah Al-Ma'un, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal yad'ul yatim fala yahuddu ala ta'amil miskin. Ara'aital ladzina yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim fala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin, fawailul lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang sholat. Orang sholat yang celaka itu adalah orang sholat yang bagaimana? Orang yang bagaimana? Alladzina hum an sholatihim sahun. Orang-orang yang sholat, namun dia celaka, maka siapakah orang-orang yang celaka itu? Sekali lagi, siapakah orang yang celaka itu di dalam sholatnya? Orang yang celaka di dalam sholatnya, dia sholat tapi dia celaka adalah mereka yang lalai. Ternyata tafsir orang yang lalai di dalam sholat itu adalah orang yang gampang-gampang menggampang-gampangkan sholat. Melakukan pesta pernikahan itu sunnah. Sholat itu wajib. Lah, mengalahkan sesuatu yang wajib dengan perkara sunnah itu termasuk orang yang lalai. Maka apa yang perlu dilakukan? Jikalau yang paling ribet kan perempuan kan? Kalau sudah terlanjur pakai make up, maka sebelum pakai make up, pastikan tatkala pakai make up itu posisi sudah punya wudhu. Yang kedua, pastikan yang merias itu bukan orang bencong. Tahu orang bencong? Tahu. Karena orang bencong itu ketika misalkan Mbak Aza jadi manten kemudian dirias bencong, batal wudhunya. Mbak Aza, jikalau Mbak Aza pakai wudhunya Imam Syafi'i, madhab Syafi'i. Karena bencong itu juga bisa membatalkan wudhu. Pastikan itu. Dan pastikan Mbak Aza pakai sarung tangan. Sehingga kulitnya Mbak Aza tidak tersentuh oleh siapapun. Yang ketiga pastikan Mbak Aza tidak batal. Sehingga ketika mau waktu maksud sholat, segera sholat aja. Segera langsung sholat di kamar. Habis selesai sholat balik lagi ke kuwadi. Balik lagi ke kuwadi. Balik lagi ke kuwadi. Namun jika ada masyakot, maka tentu sholatnya yang dilakukan adalah dijamak aja, dijamak tanpa dikosor karena ada masyakot keperluan itu yang mendesak. Tapi jika ternyata tetap tidak bisa, ya tidak bisa wudhu lagi, ya tayamum aja, tayamum aja karena tidak memungkinkan memakai air untuk sehingga di waktu sholat tetap sholat sehingga tidak sampai meninggalkan sholat. Tidak bisa lagi apa boleh buat, maka bisa dikodok ketika sudah selesai resepsi. Tapi ingat, orang yang gampang-gampang ke sholat, melupakan sholatnya itu termasuk adalah sahun. Dan orang yang lalai dalam sholatnya adalah neraka well. Fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang yang sholat, neraka well bagi orang yang sholat, yang bagaimana alladzina hum an sholatihim sahun. Mereka yang lalai dalam sholatnya. Itu Mbak. Yang lain, Tadi saya yang persilakan. tadi loh Pak belum jawab Pak. Boleh ya? Gimana? Yang dokter mengoperasi pasiennya lebih dari 12 jam itu. Yang apa? Seorang dokter yang mengoperasi pasiennya lebih dari 12 jam. Kan otomatis itu dia meninggalkan sholat. Nah, hukumnya dia buat mengkodok itu gimana? Itu termasuk pengecualian, Mbak. Jadi kalau ada orang berobat sedang operasi, itu sudah masuk dalam kategori rukhsah itu. Rukhsah. Jadi orang operasi 12 jam sampai lewat
12 jam termasuk masuk pulih sadar, itu termasuk rukhsah. Makanya saya kemarin, tahun 2023 kemarin, ketika saya kecelakaan, patah kaki, patah tangan, saat saya mengambil pen, saat saya mengambil pen, sebelum saya masuk meja operasi, saya sholat dulu. Bahkan ketika saya posisi terluka itu, sebelum saya dioperasi, saya pamit dulu untuk sholat. Saya minta dihadapkan ke kiblat, saya langsung jamak qashar. Jadi waktu itu saya dioperasi jam 2 siang, maka ketika sebelum zuhur saya sudah masuk ke meja operasi persiapan dan kemudian begitu dengar azan saya langsung sholat zuhur 2 rakaat, sholat asar 2 rakaat. Hanya itu bolehnya zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Sementara maghribnya dihitung belakangan karena yang diboleh untuk sholat itu hanya 2 paket aja. Zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Namun masuk ke pulih sadar habis isya, maka akhirnya saya juga sholat dan kemudian saya tayamum dengan sholat apa? Sholat jamak kosor saya. Jamak kosor kalau maghribnya sholat biasa, sholat tam, tapi niatnya adalah jamak. Kemudian isaknya kosor 2 rakaat di waktu isya sehingga di waktu zuhur saya jamak takdim dengan asar. Kalau di waktu isya saya jamak takhir maghrib di waktu isya begitu. Ada lagi Mak yang ditanyakan lagi? Halo? Pak, I- udah Pak. Ya, ini berkaitan ini ya. Wayak suroni fi arbatin burut. Mengkosor ini dalam empat empat pendapat. Wahya sitatun asyar. Farsah. Ada yang berpendapat bahwa eh, masafah, musafah ini jaraknya ini adalah visitati hiya sitata asyara farsah. Coba tolong di sitata sitata farsah, sitata asyara farsah. Kalau 16 farsah, 16 farsah ini kalau dikalikan 5 Masafatul Qasri ini kalau dihitung sitata asyara farsah dengan eh, dengan 16 farsah sementara satu farsah itu adalah 5 sampai 5,5 kilometer berarti Masafatul Qasri itu antara 80 kilometer sampai 88 kilometer. Jadi satu masa Fatul Qasri untuk jamak qasar dengan 16 farsah yang ini dipedomani dari madhab Syafi'iyah adalah 16 farsah. Satu farsah itu adalah 5 sampai 5,5 kilometer. Berarti kali 16 berarti antara 80 kilometer sampai 88 kilometer. Wan Malik an Utbiyah. Ya, itu. Ada yang lain yang ditanyakan? Silahkan. Boten Pak, sampun. Hah? Ada yang ditanyakan lagi? Sampun Pak. Sampun, sampun itu sudah ya. Sampun itu sudah Mbak ya. Nggih. Iki metiknya Bang. Saya buka tafsir Al-Baidawi ini ya itu.
Kemudian maroh salah satu ayam. Kemudian sitatu arbaun. Kemudian wa'an Malik minal kutubil mansurah annahu yaksuru fi sitati wasalasi namailan. Sitati wasalasin mailan. 31 eh 36 mil. Coba 36 kali 36 kali 1,6 berapa, Mbak? Coba tolong dihitungkan. 36 36 coba dihitungkan. 36 coba 36 36 kali berapa? 36 kali 1,1 mil itu kan 1,6 kan? 57,6 Pak. 57,6. Berarti di pendapat ini bahwa masa Fatul Qasri itu adalah 57,6. Wa yata'arabu min yaumin walailah. Dan itu perjalanan sehari semalam. Maka tentu konteks ini konteks ini dalam masa awal Islam, sekali lagi, konteks ini dalam masa awal Islam adalah perjalanan dalam konteks sahabat yang menyatakan ini, dalam konteks ulama yang menyatakan ini adalah konteks di saat belum ada teknologi. Orang bepergian eh, 6 30 36 mil atau 56 kilometer atau 16 farsah atau 80 sampai 88 kilometer adalah dalam konteks perjalanan pakai kuda atau pakai onta. Makanya kemudian ada yang kemudian meringkas bahwa itu perjalanan masa Fatul Qasri itu adalah perjalanan sehari semalam. Sehingga dalam konteks seperti ini tidak relevan jika kemudian dikondisikan perjalanan kita pada era modern ini. Di era pesawat, jikalau kemudian melakukan perjalanan lebih dari 100 kilometer, yang kemudian perjalanan menggunakan pesawat seperti saya kemarin ke Makassar menggunakan pesawat Surabaya Makassar itu hanya butuh 1,5 jam. Maka 1,5 jam ini belum memenuhi itu. Makanya kemarin dalam posisi tidak masyakot normal, saya tidak mengambil jamak qashar itu. Ini yang menjadi dasar itu. Dalam rangka apa? Bahwa kita ibadah itu bukan hanya semata-mata sekedar menggugurkan kewajiban. Tapi bagian kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Tapi satu hal, itu pun bagi yang menjamak mengqashar itu pun tetap mengambil bahwa Allah ini memberikan ruh sok keringanan buat hambanya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan membebani hambanya itu di luar batas kemampuannya. Jika dia merasakan payah, penat dan sebagainya, monggo diambil. Tapi jika tidak ada apapun yang menghalangi itu, silakan bisa ambil ambil sempurna begitu. Dan ini berkaitan dengan apa? Dengan tentang jamak qashar. Sekarang sholat Jumat sekarang. Sholat Jumat. Pada kelanjutannya sholat Jumat. Sholat Jumat. Di sholat Jumat ini saya share ya, karena sebentar lagi kita sudah. Nanti eh, linknya tak kirim ya, linknya. Nanti persis jam 12 ya, masuk lagi ya. Hadis Ya Pak, ahkam ya. Halo? Pak ngapunten. Ya, GPS absennya belum dibuka Pak. udah tak buka, udah. Tafsir Belum bisa ahkam, Pak. udah. Tafsir ahkam udah tak buka. Ya maksudnya GPS-nya masih mati Pak. Masih hidup. Eh? Mati saya. GPS GPS-nya masih hidup.
Jadi yang di luar ruangan nggak bisa absen. GPS saya sudah mati nih. Si. Ada yang bawa laptop. Ini lokasi sudah saya matikan ini. Masih Posisi nggak lokasi bisa, saya Pak. sudah tak matikan. Tapi di sini masih belum mati, Pak. Nanti habis ini konsultasi sama sama TU ya. Yang jelas untuk ini sudah tak matikan ya. Kita Iya, lanjutkan Pak. masih ada waktu 5 menit ya tentang sholat Jumat. Allah menegaskan ya ayyuhalladzina amanu idza nudiyatis sholati mi yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Hai orang-orang yang beriman, idza nudiya apabila diserukan li sholatin sholat mi yaumil jumu'ah pada hari Jumat fas'au maka tunaikanlah ila dzikrillah bersegeralah kamu mengingat Allah. Fas'au bersegeralah kamu ila dzikrillah menuju mengingat Allah kepada mengingat Allah wadarul baik dan tinggalkan jual beli. Dzalika khairul lakum demikian itu lebih baik bagi kamu in kuntum ta'lamun jikalau kamu mengetahuinya. Tafsirnya bagaimana sekarang? Di tafsirnya ini disebutkan ya ayyuhalladzina amanu billah wahai orang-orang yang beriman kepada Allah wa amilu bima syara'a hulahum dan wa amilu dan orang beriman itu yang beramal bima dengan sesuatu syara'ahul yang Allah syariatkan bagi orang yang beriman lahum atas yang Allah syariatkan bagi orang-orang yang beriman itu apa idza nadin muadzin apabila muadzin itu telah mengumandangkan azan li sholat untuk sholat mi yaumil jumu'ah pada hari Jumat ba'da su'udil khatib sesudah eh, sesudah su'udil khatib, sesudah berdirinya khatib alal mimbar. Saat khatib naik ke mimbar itu, fas'au, maka bersegeralah ila masajid, ke masjid untuk huduril khutbah, untuk mendengarkan khutbah, wasolah dan melaksanakan sholat. Watrakul baik dan tinggalkanlah perdagangan. Li'alla yasgulukum anta'ah. Jikalau engkau tidak termasuk orang yang tersibukkan untuk tidak tersibukkan supaya engkau tidak tersibukkan untuk meninggalkan ketaatan itu wadzalikal makmur dan itu diperintahkan bihi min sa'i wa tarkil bai' untuk segera eh, meninggalkan perdagangan ba'dal adzan sholat Jumat sesudah adzan Jumat begitu adzan mengumandang maka seluruhnya tinggalkan ini sama persis di Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi ketika adzan mengumandang maka seluruh toko wajib ditutup. Kalau tidak ditutup, maka di sana mendapatkan sanksi. Dan itu khairul lakum, baik bagi ayuhal mukmin bagi orang yang beriman in kuntum ta'lamun dzalik jikalau kamu semua mengetahui demikian itu. Wamtathalu ma amarakumullah dan melaksanakan terhadap apa yang Allah perintahkan. Melaksanakan terhadap apa yang telah Allah perintahkan. Bagaimana tafsirnya? Ada 13 masalah sebetulnya dan ada beberapa masalah yang kita baca pada kesempatan ini. Yang pertama, ya yuladam idanu dia sholat yaumil jumu'ah. Ini permasalahannya adalah berkaitan dengan bahasa, kebahasaan terkait dengan kata Jumu'ah. Bisa Jumat, bisa Jumu'ah. Sekali lagi, kebahasaan bisa dikatakan Jumu'ah, solis fadal Jumu'ah atau solis fadal Jum'ati. Ini. Saya kira itu udah saya cukupkan sekian. Saya tutup ya. Saya tutup nanti kita lanjutkan kuliah tafsir hadis akam. Nanti kita lanjutkan persis jam 12 loh ya. Sekali lagi persis jam 12. Maka Iya, jam Pak. 12 kurang 5 menit saudara sudah siap ya. Saudara sudah siap. Ini Insya karena Allah. saudara ini posisinya tidak ada di ruang kelas. Nanti Di saudara luar kok. tetap masuk di ruang kelas. Absennya di ruang kelas loh ya. Kalau mau Oh, absen di ruang kelas, ya. oh.
Kalau saudara berada di luar ruang kelas, ya kalau mau absen kembali ke kelasnya. Kelas apa? Lantai 2 itu ya. Iya, tahu, Pak. Ya. Nanti ini tak buka di hadis ahkam, tak buka, saudara segera ke ruang ya untuk ambil absen itu ya. Saya kira itu subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 12 kurang 5 Mbak ya. Harus sudah siap. Ini saya absen